Jan Etes mengapa sangat begitu ditakuti oleh kubu Prabowo? Cuitan politisi Partai Keadilan Sejahtera mengenai kehadiran Jan Etes di sisi Jokowi yang dianggap sebagai legitimasi pengikutsertaan anak-anak dalam kampanye menunjukkan ketakutan kubu Prabowo akan popularitas Jokowi yang semakin tinggi. Kampanye yang terus dilakukan seakan tidak menemukan hasil. Kini cucu orang nomor 1 di negeri ini menjadi sasaran. Melibatkan anak-anak dalam kampanye memang adalah pelanggaran. Namun benarkah kehadiran Jan Etes akan semakin mendongkrak popularitas Jokowi? Dan mengapa kubu Prabowo begitu takut dengan kehadiran Jan Etes? Dalam kisah Nabi Musa diceritakan bahwa ketika Nabi Musa lahir, Fir'aun membuat sebuah perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir sebagai akibat ketakutan akan lahirnya seorang pemimpin yang akan menggusur kekuasaan Fir'aun. Hal tersebut mendorong ibu Nabi Musa untuk menyembunyikan Nabi Musa dalam sebuah kota kecil di Sungai Nil. Strategis tersebut berhasil sehingga Nabi Musa dapat diselamatkan dan tumbuh menjadi pemimpin yang menghancurkan kezaliman Fir'aun. Cerita itu pun sama seperti peristiwa kelahiran Nabi Isa. Herodes yang mendapat informasi dari orang Majus bahwa telah lahir seorang raja besar di kota Bethlehem, kemudian memerintahkan untuk membunuh setiap bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Lagi-lagi Herodes tidak dapat menghentikan suratan ilahi karena Nabi Isa selamat. Kehadiran Jan Etes di sisi Jokowi memang memberikan nilai positif bagi pribadi Jokowi. Mengapa? Selama ini kubu Prabowo tidak memiliki program-program yang nyata untuk ditawarkan demi memenangkan hati rakyat dalam Pilpres mendatang. Seluruh isi kampanye hanya membuat 2 hal, yakni berita-berita settingan tentang paslon mereka yang sering disebut sebagai sandiwara UNU dan serangan berita hoax negatif terhadap Jokowi. Fokusnya hanya satu, yakni menghancurkan nama baik Jokowi untuk menurunkan elektabilitas Jokowi. Hal ini dilakukan karena tidak ada program nyata yang ditawarkan untuk menandingi pencapaian pemerintah Jokowi selama ini. Berita-berita negatif seperti Jokowi PKI, antek asing, antek Cina, hingga propaganda yang menyatakan bahwa bangsa ini sudah hancur di bawah pemerintahan Jokowi. Bahkan anak buah Jokowi tidak lepas dari sasaran. Menteri Keuangan terbaik sedunia, Sri Mulyani, dituding sebagai menteri pencetak utang. Sebagai oposisi, memang adalah hal yang sah-sah saja untuk menempatkan posisi sebagai pengkritik pemerintah. Namun apa yang dilakukan kubu Prabowo sudah keterlaluan. Fokus utamanya bukan menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada petahana, tetapi fokus menghancurkan citra petahana. Kehadiran Jan Etes memang menjadi tambahan perisai sekaligus peluru bagi Jokowi, terlepas apakah itu didesain atau tidak. Namun sangat kecil kemungkinannya Jokowi sangat menggunakan Jan Etes untuk kampanye. Dengan semakin gencarnya kampanye negatif yang dilancarkan kepadanya, Jokowi memang membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan citra positifnya. Kehadiran Jokowi dan Jan Etes menunjukkan sisi kemanusiaan seorang pemimpin. Memiliki keluarga yang harmonis adalah sebuah modal baik bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin, keluarga yang baik akan meyakinkan orang lain akan kapabilitasnya untuk menjadi pemimpin bangsa. Sehingga wajar jika akhir-akhir ini Jokowi sering menunjukkan kebersamaan dengan keluarga, di mana hal ini tidak dilakukan oleh Prabowo. Sosok Jan Etes juga telah berhasil menyedot perhatian masyarakat. Biasanya sosok keluarga presiden selalu steril dari masyarakat. Keluarga presiden selalu dilindungi oleh pengawal, bahkan sering dijaga untuk tidak dekat dengan media, apalagi masyarakat. Hal ini demi menjaga keamanan dan memang sebisa mungkin demi menjaga hal negatif yang mungkin dilakukan oleh keluarga presiden tersebut diketahui oleh publik.
Namun tidak demikian dengan Jan Euntes. Balita yang selalu tampil lucu dan dekat dengan Jokowi, selain telah membangun citra keluarga yang merakyat, juga telah mampu menyedot perhatian masyarakat yang merasa gemas dengan tingkah lucunya. Perlu dipahami, dengan maraknya sosial media yang memicu munculnya selebgram baru yang hadir sebagai idola, Jan Euntes telah berhasil muncul sebagai balita idola di Indonesia. Tingkah lucunya di sosial media menjadi magnet tersendiri di dunia sosial media. Bahkan masyarakat pun tidak dihalangi untuk menikmati kelucuan Jan Euntes ketika berada di tengah publik. Bahkan Jokowi memberi ruang bagi masyarakat untuk bersalaman dengan cucunya tersebut. Jan Euntes memang tidak mengerti tentang kampanye atau program-program membangun bangsa, namun kehadirannya bukan tidak mungkin akan menarik simpati, bahkan dukungan untuk memilih Jokowi dalam Pilpres nanti. Karena masyarakat pun tidak selalu melihat kepada visi misi dan program dalam menentukan pilihan politiknya. Bukan tidak mungkin ada masyarakat yang akan memilih Jokowi karena mengidolakan Jan Euntes. Hal inilah yang membuat kubu Prabowo kelimpungan karena Jan Euntes telah menjelma menjadi daya tarik untuk Jokowi.